Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kasus di dalam usul fikih. Nah, yang pertama itu apakah hukum mengonsumsi narkoba sama dengan khamar atau berbeda gitu. Nah, jadi di dalam Islam, khamar itu kan sudah secara tegasnya diharamkan karena efek yang memabukkan dan juga merusak akal. Nah, namun narkoba ini tidak disebutkan secara eksplisit atau secara langsung di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, makanya memunculkan pertanyaan apakah narkoba memiliki hukum yang sama dengan khamar, yaitu haram. Di dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, yang artinya itu mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan juga judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Di dalam surat Al-Maidah juga di ayat 90 itu disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, menyembah berhala, dan juga mengundi nasib dengan panah itu adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, An Ibnu Umar anna Rasulullah SAW qala, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Nah, setiap yang memabukkan itu adalah khamar, sama seperti khamar, dan setiap khamar itu hukumnya haram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian di dalam menentukan hukum itu maqasid syariah atau tujuan syariat Islam itu sangat diperhatikan. Nah, salah satu tujuan syariat Islam itu kan adalah hifdul akli atau menjaga akal. Narkoba ini kan sudah jelas merusak fungsi akal, yang mana akal ini merupakan salah satu modal manusia dalam beribadah dan juga menjalani kehidupan. Nah, kalau misalnya, karena yang membedakan kita dengan hewan itu akal. Kalau misal akal kita rusak karena mengonsumsi narkoba, itu apa bedanya loh dengan hewan yang tidak memiliki akal? Karena kan akalnya rusak, tidak berfungsi, disebabkan oleh mengonsumsi narkoba itu. Maka mengonsumsi narkoba itu sudah jelas haram karena merusak akal, yang mana bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Baik. Nah, kemudian kasus yang selanjutnya yaitu apakah boleh menggunakan teknologi dalam menentukan waktu sholat. Nah, jadi pada zaman Rasulullah SAW, waktu sholat itu kan ditentukan dengan metode pengamatan posisi matahari secara langsung. Nah, pada saat ini teknologi itu kan memungkinkan penggunaan aplikasi, jam, atau yang lainnya itu untuk menentukan waktu dengan akurasi yang lebih tinggi. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa waqtu dzuhri idza zalatis syamsu. Nah, artinya waktu salat zuhur adalah ketika matahari itu tergelincir. Nah, di dalam metode usul fikih itu ada yang namanya istihsan atau referensi hukum yang lebih baik. Nah, dalam konteks teknologi ini, pengamatan langsung itu seringkali tidak praktis karena mungkin menyulitkannya, disebabkan karena kondisi cuaca yang selalu berubah, kadang mendung, kadang cerah. Karena kalau misal mendung itu kan otomatis matahari tidak terlihat, jadi sulit kalau kita menggunakan metode zaman dulu ya, yaitu pengamatan, sulit untuk menentukan waktu sholat ketika mendung karena matahari tidak terlihat. Nah, maka penggunaan teknologi itu dianggap lebih memudahkan sesuai maqasid syariah. Maqasid syariah itu salah satunya kan mempermudah.
Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Nah, kemudian mayoritas ulama itu memperbolehkan penggunaan teknologi selama hasilnya itu bisa dipercaya dan juga memenuhi syarat sah dalam penentuan waktu sholat. Alasannya apa? Alasannya untuk memudahkan kepastian hukum. Jadi teknologi itu kan mendukung tujuan ini. Kan teknologi itu memudahkan sekarang ya. Nah, jadi penggunaan teknologi dalam menentukan waktu sholat itu diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tidak ada kan syariat yang menentang teknologi. Menggunakan teknologi itu justru teknologi ini memudahkan dalam melaksanakan ibadah, dalam menentukan waktu sholat. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait daripada persoalan kasus yang mengenai tentang hukum jual beli secara online. Jadi teman-teman, latar belakang dari kasus ini adalah karena pada masa Rasulullah SAW itu belum adanya jual beli secara online. Jadi disitulah banyak pertanyaan yang muncul, apakah hukumnya atau bagaimana hukumnya jual beli secara online menurut syariat. Nah, di sini kita akan mengutip dari dalil Al-Qur'an di Quran surat An-Nisa di ayat ke-29, dan juga di sini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yang bunyi hadisnya artinya adalah pedagang yang jujur dan amanah itu akan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Nah, dari sini metode usul fikih yang digunakan itu berdasarkan ijtihad kontemporer. Jadi karena syarat jual beli diantaranya harus ada barang yang diperjualbelikan, harus adanya ijab qabul, dan juga harus adanya kesepakatan di antara dua belah pihak. Nah, karena itu jual beli online karena telah memenuhi syarat di atas tadi, seperti contohnya adanya deskripsi barang, terus adanya komunikasi secara digital, dan juga adanya persetujuan daripada harga barang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya jual beli online itu sah-sah saja selama memang memenuhi syarat-syarat jual beli sesuai dengan. Kasus yang selanjutnya adalah kasus mengenai apakah perempuan boleh dijadikan seorang pemimpin dalam bidang pemerintahan atau lain sebagainya. Nah, latar belakang dari kasus ini adalah karena memang ada beberapa perbedaan pandangan di kalangan ulama yang dimana perempuan menjadi seorang pemimpin. Nah, dalil yang dapat dijadikan pegangannya adalah salah satunya di Quran surat An-Nisa ayat ke-34, yang artinya adalah kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena kaum laki-laki itu dilebihkan atas bagian kaum yang lainnya. Dan dijelaskan juga di hadis Rasulullah SAW dari hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan kepada mereka para perempuan. Nah, hadis ini memang suka dijadikan sebagai dasar penolakan kepemimpinan perempuan, meskipun konteksnya itu adalah peristiwa khusus mengenai Kekaisaran Persia. Nah, dari kasus tersebut, metode usul fikih yang digunakan itu adalah yang pertama, takwil. Jadi maksudnya penafsiran ulang. Nah, hadis di atas yang tadi itu tidak bersifatnya mutlak, atau tidak bersifat secara mutlak melarang perempuan menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, dari ijtihad kontemporer para ulama itu dalam konteks modern, kepemimpinan itu tidak dinilai berdasarkan jenis kelamin. Terus jadi di sini ada beberapa pendapat para ulama, di antaranya
ada pendapat para ulama yang melarang, yaitu di antara mereka adalah mayoritas ulama klasik. Jadi mereka itu menganggap bahwasanya perempuan itu tidak cocok dijadikan seorang pemimpin, ya berdasarkan hadis yang di atas tersebut, karena memang katanya dalam segi emosional itu perempuan itu dianggap lebih emosional daripada kaum lelaki. Nah, dari madhab Hanafi dan juga madhab Syafi'i itu mereka tidak membolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin tertinggi, contohnya menjadi seorang presiden. Terus dari pendapat ulama yang diperbolehkan itu diantara mereka adalah ulama kontemporer. Jadi mereka itu menekankan pentingnya kompetensi dan kemampuan dalam kepemimpinan. Jadi bukan dilihat dari segi jenis kelamin. Jika misalkan dicontohkan perempuan itu mampu memimpin dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, sah-sah saja mereka menjadi seorang pemimpin. Contohnya saja dalam sejarah Islam itu kan ada seorang perempuan yang dinamai Ratu Balqis. Dia memimpin dan juga memimpinnya secara sukses, bahkan dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu di Quran surat An-Naml ayat ke-23 sampai ke ayat 44. Nah, jadi pertimbangan daripada maqasid syariahnya yaitu tujuan utama syariat itu adalah menegakkan keadilan dan adanya maslahat, yaitu bisa dikatakan hifdi al-adl wal al-maslahah. Jadi jika memang perempuan itu mampu menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik dan mendatangkan maslahat, tidak ada alasan untuk melarangnya. Nah, fatwa dari kontemporer contohnya dari Majelis Ulama Indonesia atau kita sebut MUI. Mereka memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin terutama dalam jabatan publik atau dari jabatan non religius selama memang perempuan tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Dari fatwa Al-Azhar Mesir, mereka menyatakan bahwasanya perempuan boleh menjadi seorang pemimpin karena Islam itu tidak mengkhususkan peran kepemimpinan hanya bagi para kaum lelaki. Jadi kesimpulannya adalah kepemimpinan perempuan itu diperbolehkan selama memang dia memenuhi kriteria kepemimpinan seperti adil, berkompeten, membawa kemaslahatan dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah tahu kasus yang selanjutnya itu apakah boleh mendonorkan organ tubuh setelah meninggal dunia. Jadi dalam Islam itu kan tidak dijelaskan secara eksplisit membahas tentang donor organ. Namun kebutuhan mendesak dalam dunia medis menyelamatkan nyawa manusia membuat pertanyaan itu penting, sebagaimana kan dalam Al-Quran itu surat Al-Maidah ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, faman ahyaha faka'annama ahyanna jami'a. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seorang manusia. Nah, bagaimana dalam kaidah fikih juga ad-daruru yuzalu. Jadi bahaya itu harus dihilangkan. Nah, donor organ dianggap sebagai bentuk maslahah karena bertujuan menyelamatkan nyawa manusia, karena nyawa manusia itu kan lebih berharga daripada uang kan. Dengan syarat apa? Ketika ingin mendonor organ itu dengan syarat donor dilakukan atas persetujuan donor dan tidak menyebabkan madarat pada yang mendonorkan. Jadi misal ada seseorang yang ingin mendonorkan itu harus persetujuan dulu mendapat tujuan, terus tidak menyebabkan madarat kepada yang mendonorkannya. Nah, terus juga ada mayoritas. Dalam pendapat para ulama itu bagaimana? Jadi mayoritas ulama kontemporer, nah itu membolehkan, boleh bahwa mendonor organ jika dilakukan untuk menyelamatkan nyawa dan tidak melibatkan unsur eksploitasi. Nah, syaratnya itu organnya itu tidak boleh dijual. Nah, tidak dijual belikan lah. Kalau ketika ingin mendonor ya mendonor saja, jangan dijual belikan organnya. Jadi bahwa permasalahan ini bagaimana sih? Itu boleh. Karena kan ketika
nyawa manusia itu terancam ketika ingin didonorkan, berarti itu kan ingin diselamatkan. Maka itu baik bagaimanapun caranya, itu misal dengan didonorkan organ itu maka boleh. Yang selanjutnya itu kasus apakah penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau kita bisa disebut dengan AI dibolehkan dalam Islam. Nah, teknologi buatan atau AI semakin berkembang pesat dan banyak digunakan di berbagai bidang, baik dalam kesehatan, bisnis hingga pendidikan. Namun muncul pertanyaan mengenai hukum penggunaan AI dalam Islam, terutama terkait potensi penyalahgunaan dampak etis dan moral yang ditimbulkan seperti pekerjaan manusia yang tergantikan atau penggunaan AI dalam hal-hal yang bertentangan dengan nilai Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbikal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mana artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan benar. Nah, ayat ini menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan dan inovasi sebagai bagian dari penciptaan Tuhan yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan umat manusia. Nah, jadi ketika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka itu dibolehkan saja. Terus ayat Al-Quran juga dalam surat lain, dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan infakkanlah sebagian hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, ayat ini itu mendorong umat Islam untuk menggunakan segala sumber daya yang ada untuk kebaikan dan tidak untuk keburukan. Nah, jadi jikalau digunakan untuk kebaikan, itu apa salahnya tidak diperbolehkannya itu. Maka ketika kita ingin menggunakan sesuatu, ketika ingin untuk melakukan kebaikan, maka itu dibolehkan. Bagaimana kan ada hadis Rasul, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Jadi ketika kita niat ini baik, maka nanti juga hasilnya juga pasti baik, asalkan tergantung niatnya kita dulu untuk apa. Nah, gimana sih pendapat usul fikih yang digunakan di sini itu? Satu itu ijtihad kontemporer. Teknologi seperti AI memang tidak ada pada zaman Rasulullah, sehingga hukum penggunaannya harus ditentukan melalui ijtihad dengan melihat apakah penggunaannya hanya membawa maslahat atau madarat bagi umat manusia. Nah, prinsip dalam ijtihad adalah penggunaan teknologi untuk kebaikan umat manusia. Prinsip menentukan, bukan untuk merugikan atau menodai nilai-nilai Islam. Nah, jika teknologi AI digunakan kebaikan seperti meningkatkan kualitas hidup atau mengurangi kemiskinan dan kelaparan, maka hukumnya penggunaan itu bisa dianggap positif. Namun jika digunakan untuk kerusakan atau eksploitasi manusia seperti penyalahgunaan data pribadi, maka itu harus dihindari, dijauhilah ya, karena yang baik itu kita harus dilakukan. Nah, bagaimana pendapat ulama? Itu ada beberapa pendapat ya, pastilah dalam fikih itu pasti ada perbedaan pendapat. Itu ada boleh ulama kontemporer. Banyak ulama yang mendukung penggunaan teknologi AI selama digunakan untuk tujuan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti bidang medis, pendidikan atau kemajuan sains. Nah, Dr. Tariq Ramadan dan ulama lainnya, teknologi termasuk AI adalah alat yang netral. Yang menentukan adalah bagaimana alat itu digunakan. Jadi kitanya sendiri. Jika digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia, maka hal itu dibolehkan. Terus ada juga pendapat yang membatasi.
Sebagai ulama, berhati-hati membatasi penggunaannya, khususnya jika AI digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai moral Islam, seperti perjudian online, pornografi, atau mengancam pekerjaan manusia dalam sektor yang sudah memenuhi kebutuhan dasar umat. Nah, ulama yang berpandangan konservatif atau yang membatasi ini, mereka menganggap bahwa AI dapat menimbulkan kerusakan pada tatanan sosial dan moral jika tidak diatur dengan ketat. Terus ada juga pertimbangan. Nah, pertimbangan maqasid syariah. Al-nafs, memelihara jiwa. Teknologi AI yang digunakan untuk tujuan medis dan kesehatan seperti diagnosis penyakit atau penelitian sangat mendukung maqasid syariah ini. Terus ada juga al-aql, memelihara akal. Penggunaan AI untuk meningkatkan pendidikan atau penyebaran ilmu pengetahuan sejalan dengan prinsip ini. Nah, terus juga ada hifz al-amal, memelihara amal. AI yang digunakan dalam sektor ekonomi untuk efisiensi dengan mengurangi pemborosan dapat mendukung tujuan lainnya. Ada juga hifz memelihara kehormatan. Penggunaan AI dalam bidang yang melanggar privasi atau menghancurkan reputasi orang lain, seperti dalam kasus manipulasi data atau penyalahgunaan media sosial, jelas bertentangan dengan maqasid syariah. Selama tidak bertentangan dengan maqasid syariah dan digunakan untuk kebaikan, maka itu dibolehkan saja. Jadi ada menurut MUI tidak melarang teknologi AI secara umum, namun menekankan agar teknologi ini digunakan dalam batas yang tidak melanggar nilai-nilai moral dan etika Islam, serta tidak menyebabkan kerusakan atau penindasan terhadap sesama manusia. Jadi boleh-boleh saja. Nah, namun ketika penggunaannya itu jangan sampai melanggar nilai-nilai moral. Tadi digunakannya itu dengan hal-hal yang negatif.